Operator, silahkan untuk di-capture ya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sama Kak. Oke. Langsung saja acaranya akan kita mulai sama-sama. Mohon kepada teman-teman untuk bisa mengikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Surya Bintari SEMM selaku pengarah dalam kegiatan webinar kita pada kali ini. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Dede Nur Iskandar SEMM. Yang saya hormati Bapak Suhrowadi SEIMM dan Bapak Ibu yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada acara webinar kita malam hari ini, yakni webinar nasional kewirausahaan dengan tema transaksi bisnis digital dalam perspektif Islam. Baik, tak lupa salawat beserta salam juga kita curah limpahkan kepada sang revolusioner kita, yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah bersedia hadir dan juga meluangkan waktu istirahatnya untuk bisa mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Baik, saya Irna Mutiara sebagai Master of Ceremony kali ini akan memandu acara pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena acara sudah kita buka, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Universitas Pelita Bangsa kepada para hadirin, dimohon untuk bisa mendengarkannya secara seksama. Lagu selanjutnya adalah Mars Universitas Pelita Bangsa.
Puji syukur segala terima kasih. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Universitas Pelita Bangsa. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama adalah sambutan dari panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Maman Haryana. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pengarah webinar Ibu Dr. Haja Surya Bintari SMM. Yang saya hormati pemateri 1 yaitu Bapak Dede Nur Iskandar SMM selaku praktisi perbankan dan dosen TEBIS YPII. Yang saya hormati pemateri kedua yaitu Bapak Suhrawardi SEIMH, praktisi perbankan dan dosen TEBIS YPII. Terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan peserta webinar nasional tentang transaksi digital ya. Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada pengarah webinar dan bapak-bapak pemateri yang menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi kegiatan ini. Yang kedua adalah ucapan terima kasih untuk rekan-rekan panitia, Mbak Puput, Mbak Rina, Pak Andi yang telah support di belakang layar yang untuk menjalankan Zoom dan lain sebagaimana. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah mudah-mudahan kegiatan webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terakhir, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam acara ini. Mungkin pertama kali ya saya mengadakan kegiatan webinar, jadi mungkin banyak kesalahan atau apa, saya mohon maaf. Ya, mungkin dari saya seperti itu saja. Mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada panitia Bapak Maman Haryana yang sudah memberikan sambutannya. Kita lanjut ke sambutan yang kedua, yaitu dari Ibu Dr. Haja Surya Bintari SEMM selaku pengarah dalam kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Kepadanya saya persilahkan. Turun, Pi. Iya,
Terima kasih atas waktunya kepada Mbak Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Warahmatullahi wabarakatuh. kepada Ketua Panitia beserta tim, yang terhormat kepada dua narasumber, Bapak Dede dan Bapak Surawadi, yang terhormat semua audien yang hadir, terima kasih sudah menyempatkan untuk mengikuti acara agenda hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir mengikuti agenda webinar nasional ini. Semoga tema pembahasan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi ilmu pengetahuan tambah, sehingga kita juga bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk transaksional di dunia bisnis digital ya. Dan juga menjadi bagi yang non muslim ini menjadi pengetahuan tambah ya, pengetahuan tambah bahwa seperti apa sih landasan dalam persepsi Islam untuk transaksi bisnis digital gitu. Jadi mohon maaf jika kurang berkenan, dan mohon maaf saya juga mewakili tim panitia jika mungkin arahan saya kurang maksimal ya. Saya menyampaikan mohon maaf. Tapi yang pasti saya berharap semoga agenda hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik, sukses, dan membawa manfaat buat semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini berada di dalam mobil ya, mungkin saya nggak pakai background, mohon maaf sekali. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber yang sudah berkenan untuk menyampaikan sharing knowledge, sharing ilmunya kepada semua yang hadir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Surya Bintari SMM yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni acara inti yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi dari kedua narasumber kita kali ini, yang akan nantinya membawakan materi mengenai transaksi bisnis digital dalam perspektif dunia Islam. Yang mana pada acara kali ini akan dipandu oleh Ibu moderator kita, yakni Ibu Puput Saputri Dewi. Kepadanya kami persilakan. Doa dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, bismillah. Terima kasih banyak kepada Ibu Rina Mutiara selaku Master of Ceremonial pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Syukur Alhamdulillah, selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, keturunannya, dan kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Baik para hadirin peserta webinar, untuk efisiensi waktu, webinar kali ini akan diisi oleh dua pemateri. Kesempatan pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama, Bapak Dede Nur Iskandar, SEMM. Mohon izin Pak, saya akan membacakan CV dari Bapak. Nama Dede Nur Iskandar, tempat tanggal lahir Karawang 24 November 1987, agama Islam, status perkawinan menikah, warga negara Indonesia. Riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Pancasila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lalu menempuh pendidikan S2 di Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Riwayat pekerjaan, PT Bank Muamalat Indonesia sebagai Senior Relationship Manager Consumer, PT Bank Permata, Senior Relationship Manager, Bank Sinarmas sebagai Sales Manager sampai dengan sekarang. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam, YPPII, dan praktisi perbankan yang akan menjelaskan terkait dengan transaksi bisnis digital. Dan kesempatan kedua akan disampaikan oleh Bapak Suhrowardi, SEIMH. Mohon izin, saya juga akan membacakan CV dari Bapak.
Nama Surowardi SEI MH, tanggal lahir 12 Oktober 1987, riwayat pendidikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2007 sampai dengan 2010, S2 Universitas Jayabaya pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Riwayat pekerjaan sebagai legal officer di PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Kepala Bagian Legal Officer PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Selanjutnya, akun officer di PT Bank Jabar Banten Syariah atau Bank BJB Syariah Bekasi pada tahun 2013 sampai 2020. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Rangkas Bitung PT Bank Jabar Banten Syariah Bekasi tahun 2020 sampai dengan 2021. Yang terakhir, manajemen bisnis di PT Bank Jabar Banten Syariah Bekasi 2021 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam YPII dan praktisi perbankan yang akan menjelaskan terkait dengan transaksi bisnis digital dalam perspektif Islam. Pada webinar kali ini, pemateri akan menyampaikan materi terlebih dahulu, dimulai dari pemateri pertama, selanjutnya pemateri kedua, dengan durasi waktu masing-masing pemateri selama 15 menit, dan kemudian untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Kami batasi 3 orang penanya untuk masing-masing pemateri. Jadi ada 6 orang penanya dengan durasi masing-masing 5 menit. Kemudian, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan dengan mengklik tombol raise hand atau ikon telapak tangan pada Meet kalian. Kemudian sebutkan nama dan instansinya. Baik, selamat sore Bapak Dede Nur Iskandar SEMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Puput. Apa kabar? Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Ya. Selamat sore juga untuk Bapak Surowardi SEI MH. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Bapak telah menyempatkan waktunya. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dan perhatikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Bapak Dede Nur Iskandar SEMM. Diharapkan hadirin untuk fokus karena di akhir sesi akan ada door prize yang menarik untuk penanya terbaik. Kepada Bapak Dede Nur Iskandar SEMM, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Maman Aryana selaku Ketua Panitia, kemudian yang saya hormati Ibu Hajiah Surya Binarti SEMM, kemudian ada Bapak Uho yang saya hormati, kemudian seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya mulai untuk materi, mungkin boleh dibantu untuk diputarkan video ya, Bu Puput ya. Baik, Pak. Siapa di sini yang tidak suka kemudahan? Sebelumnya, interaksi dan transaksi pembayaran dilakukan secara tatap muka, saling berkomunikasi dan membangun rasa percaya. Kebanyakan pakai uang tunai, menggesek kartu, menggunakan selembar cek atau dokumen fisik lain sebagai bukti transaksi. Seiring kemajuan zaman, digitalisasi hadir memperkenalkan metode pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi tanpa kehadiran fisik. Fenomena ini mengubah paradigma dalam kehidupan tentang cara bertransaksi dan berinteraksi sehari-hari. Sistem pembayaran digital telah menciptakan inklusivitas finansial, sehingga memberikan akses kepada banyak orang untuk memiliki kesempatan terlibat dalam ekonomi digital. Sekarang, transaksi pembayaran bisa dilakukan seperti ini dan ini. Pembayaran juga dapat dilakukan di sini, dengan cara ini atau bahkan saat berada di tempat seperti ini. Bagaimana semua itu terjadi? Dengan teknologi yang terus berkembang, sistem pembayaran digital telah menyempurnakan konsep transaksi dari pertukaran fisik menjadi serangkaian klik. Setiap orang bisa mengelola keuangan, membayar tagihan, belanja online, transfer antar bank hingga berinvestasi yang dapat dilakukan dengan mudah dan aman.
cukup dengan sentuhan jari tangan, dan digitalisasi sistem pembayaran juga membuka peluang baru bagi para pelaku usaha untuk dapat berkembang secara pesat. Waktu adalah aset berharga, dan digitalisasi pembayaran telah memberikan kita keleluasaan untuk mengelola waktu agar tidak terbuang sia-sia. Arus digitalisasi yang masuk secara deras ke Indonesia, dengan segala potensinya di masa depan juga telah mendorong transformasi Bank Indonesia, khususnya dalam blueprint sistem pembayaran 2025, yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, guna memperoleh manfaat digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Setiap kemudahan sistem pembayaran yang kita dapati dalam kehidupan, kita tidak hanya memperoleh kenyamanan fisik, tapi juga memberikan peluang dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Oke, thank you Bu Puput untuk share videonya. Jadi izinkan saya untuk membawakan sedikit materi terkait dengan materi terkait transaksi digital. Saya di sini mungkin bukan sharing aja dengan Bapak Ibu semua ya, mungkin karena saya yakin juga Bapak Ibu sudah banyak yang melakukan transaksi digital ataupun pembayaran digital ataupun investasi digital. Jadi saya di sini untuk sharing saja. Baik Bapak Ibu, tadi saya sedikit share terkait dengan video yang dimulai dengan kemudahan. Jadi kalau misalnya kita dulu waktu SD, waktu sekolah mungkin kita masih dengar transaksi itu dilakukan secara barter Bapak Ibu ya. Jadi familiar kita mungkin dikenalkan transaksi itu dilakukan barter. Kemudian berkembang setelah barter itu dengan uang. Jadi dilakukan dengan uang kertas. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita saat ini tidak hanya dihadapkan pada pembayaran-pembayaran yang dilakukan secara menggunakan uang kertas, tetapi sudah dilakukan secara digital ya, seperti itu. Jadi itu adalah hal yang pasti. Karena apa? Karena tadi manusia itu mengejar kemudahan-kemudahan, tidak puas dengan satu yang dilakukan saat ini adalah menggunakan uang kertas, tetapi manusia kemudian berinovasi, melakukan improvisasi pembayaran-pembayaran, sehingga muncullah transaksi-transaksi yang saat ini berkembang, transaksi digital sampai dengan transaksi yang saat ini mungkin Bapak Ibu familiar juga dengan transaksi cryptocurrency ya, seperti itu. Untuk slide show-nya mungkin boleh dibantu di-share, Bu Puput, sorry. Baik, Pak. Jadi apa sebenarnya transaksi digital? Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar ada transaksi digital, kemudian ada transaksi elektronifikasi digital. Saldo kita saat ini yang awalnya dari uang kertas kemudian digeser menjadi transaksi digital. Kita kemana-mana tidak perlu repot lagi membawa dompetnya. Jadi kalau misalnya saat ini kita membawa ketinggalan dompet nggak problem gitu. Tapi kalau misalnya kita ketinggalan handphone itu jadi problem gitu ya. Karena apa? Karena uang kita sudah ada di handphone kita, seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya definisi dari transaksi digital? Jadi ada transaksi digital, kemudian ada uang elektronik ya Bapak Ibu, kemudian ada uang virtual juga. Mungkin kita juga baru mendengar istilah-istilah seperti itu ya, uang virtual. Kemudian yang terakhir ya uang kripto. Jadi apa sebenarnya transaksi digital itu Bapak Ibu? Transaksi digital bisa didefinisikan sebagai proses pertukaran barang, jasa, atau informasi melalui jaringan elektronik Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya saat ini dengan transaksi digital dimungkinkan kita melakukan transaksi itu tanpa bertemu, contactless seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu kemarin kita mengalami COVID, itu transaksi sudah banyak sekali dilakukan secara digital, secara daring seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian
selain transaksi digital ada lagi uang elektronik. Mungkin kita sering mendengar istilah uang elektronik, tapi apa sebenarnya definisinya? Jadi kita ini ambil definisi uang elektronik dari Bank Indonesia, yaitu alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, kemudian seperti chip, server, atau aplikasi yang nilainya setara dengan uang yang disimpan pada media tersebut. Artinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu punya uang kartal 1 juta, kemudian disimpan di uang elektronik senilai 1 juta, nah itu adalah nominal uang yang Bapak Ibu simpan. Jadi sama nominalnya seperti itu ya. Mungkin kita Bapak Ibu pernah dengar istilah punya, saya yakin Bapak Ibu juga kalau misalnya kita masuk tol, kita menyimpan uang kita di money, kemudian di flash, kemudian di tap cash seperti itu ya. Jadi uang digital kita disimpan, uang kita disimpan di dompet digital. Ada juga uang seperti OPPO, kemudian Dana, GoPay seperti itu ya. Itu adalah dompet-dompet digital yang bisa dengan mudah kita miliki, kemudian bisa kita mudah juga melakukan pembayaran dengan menggunakan dompet digital. Nah, kemudian selain itu ada juga uang virtual Bapak Ibu. Mungkin kita baru familiar, baru mendengar istilah uang virtual, tetapi uang virtual ini sebenarnya sudah lama. Nah, ini kita nanti di slide selanjutnya akan mengetahui apa sebenarnya uang digital. Jadi Bank Indonesia pun sudah mencanangkan Bapak Ibu ya terkait dengan uang digital atau rupiah digital seperti itu. Jadi untuk uang virtual ini dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyimpan dan mentransfer nilai, dan dapat juga digunakan untuk melakukan berbagai transaksi. Nah, ini nanti yang akan berkembang kemungkinan di Indonesia, yaitu selain kita memiliki uang kartal, uang fiat gitu ya, kita juga nanti akan memiliki uang digital rupiah. Nah, saat ini nanti beritanya Bapak Ibu bisa cek, itu sudah banyak sekali terkait dengan pembahasan Bank Indonesia mengenai uang digital, uang virtual. Kemudian yang saat ini juga yang mungkin kita sudah sering dengar yaitu uang kripto Bapak Ibu ya. Jadi uang kripto ini berbeda dengan uang virtual. Bedanya adalah uang kripto ini dia terdesentralisasi, artinya bisa dilakukan secara peer-to-peer. Nah, adapun uang kripto ini yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto. Meskipun kita nggak tahu nih Satoshi Nakamoto ini siapa, karena memang sifat dari uang kripto ini adalah menggunakan nama-nama samaran gitu ya, seperti itu sebagai penemunya. Oke, selanjutnya di sini untuk jenis-jenis transaksi digital. Bapak Ibu kalau misalnya saat ini sering melakukan pembelian online, nah ini kan sudah mudah sekali Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu klik, kemudian dana mau dipotong di mana, dari rekening mana, apakah dari kartu debit, apakah dari kartu kredit, apakah dari dompet digital kita, itu bisa dengan mudah saat ini dilakukan. Dengan pembayaran online kita bisa melakukan belanja online Bapak Ibu ya. Kemudian transfer uang juga. Nah, ini mungkin yang sudah sangat lama ya, tetapi ini pun masuk kategori transaksi digital. Jadi kita saat ini bisa dengan mudah melakukan transfer. Nah, hal yang berkembang adalah transfer itu tidak hanya dilakukan antar bank dengan bank, tetapi sudah bisa dilakukan tadi. Misal kita punya dompet digital, itu bisa transfer kita ke perbankan seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Kemudian m-banking. Nah, m-banking juga ya kita Bapak Ibu saya yakin semuanya sudah punya m-banking ya. Nah, ini merupakan juga transaksi yang bisa kita gunakan untuk kemudahan kita. Untuk kita melakukan pembayaran bisa melakukan m-banking. Kemudian ada juga e-commerce ya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan e-commerce seperti marketplace seperti itu ya, kemudian jual beli online seperti itu. Kemudian ada istilah dalam transaksi digital juga ada crowdfunding Bapak Ibu. Jadi crowdfunding ini bisa kita definisikan seperti patungan, tetapi dilakukan secara kita memulai bisnis, tetapi misal kita kekurangan dana, kita melakukan istilahnya penghimpunan dana Bapak Ibu dengan platform. Nah, nanti
investor berkumpul di situ, kita bisa mendapatkan pembiayaan atau investasi baru seperti itu. Kemudian yang saat ini mungkin happening atau udah lama juga sebenarnya, yaitu cryptocurrency yang tadi saya sampaikan di awal, ditemukan oleh Nakamoto ya, seperti itu. Kemudian uang elektronik lainnya adalah untuk yang di kedua, yaitu ada kartu debit. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan kartu debit. Saya yakin kita meskipun saat ini belum memiliki KTP, udah bisa dimungkinkan punya kartu debit Bapak Ibu ya. Jadi bisa dengan mudah kita memiliki kartu debit perbankan. Kemudian ada juga uang elektronik tersimpan di dalam kartu kredit, sehingga kita bisa melakukan pembelanjaan dengan mudah seperti itu. Jadi tinggal tap, tinggal gesek, kita bisa mendapatkan barang yang kita punya. Tetapi tentu saja harus digunakan dengan bijak Bapak Ibu, karena kartu kredit ini kita harus bayar nanti seperti itu. Kemudian uang elektronik lainnya adalah apa? Dompet digital seperti itu. Jadi dompet digital ya tadi Bapak Ibu, seperti GoPay seperti itu ya, Oppo, kemudian Dana, itu dompet-dompet digital kita. Kemudian uang elektronik berbasis server. Nah, kemudian uang virtual. Ini uang virtual yang saya soroti adalah Bapak Ibu bisa lihat yang Central Bank Digital Currency atau CBDC. Nah, ini sudah mulai banyak dibahas Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bank Indonesia sudah membahas terkait dengan Central Bank Digital Currency. Itu artinya apa? Bank Indonesia akan mengeluarkan rupiah digital Bapak Ibu. Sehingga uang yang akan beredar itu tidak hanya uang kartal atau uang fiat yang kita punya, tetapi ada uang digital rupiah yang baru. Bedanya apa dengan cryptocurrency? Kalau uang yang ada di uang virtual yang tadi saya sampaikan, yang diatur oleh Bank Indonesia, artinya ada regulasinya seperti itu, sehingga terawasi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tentunya banyak pengaman yang diberikan oleh regulator seperti itu. Karena apa? Sangat diperlukan uang digital baru, karena kalau saat ini kita lihat transaksi keuangan kita atau infrastruktur keuangan kita belum menyeluruh. Contohlah kita kalau mau melakukan, pemerintah misal mau melakukan bantuan sosial atau memiliki program seperti apa, KRIS, itu harus menunggu perbankan untuk melakukan eksekusi. Nah, diharapkan kalau misalnya uang digital rupiah ini sudah terrealisasi, pemerintah ketika akan melakukan transaksi atau memiliki kebijakan seperti bansos, yang sering ada seperti itu ya, ataupun misal kebijakan lain, itu bisa langsung dari pemerintah langsung ke, ya katakanlah langsung ke handphone masyarakat seperti itu. Tentunya ya sudah terverifikasi seperti itu ya. Nah ini hal yang akan happening adalah mata uang digital untuk rupiah seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek untuk berita-beritanya ya, ini nanti akan menjadi kemudahan-kemudahan baru ya untuk kita, terutama ya untuk yang di daerah, kemudian kita pun untuk yang di milenial urban ya, itu bisa memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang akan nanti diberikan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah uang kripto Bapak Ibu. Nah, uang kripto barangkali saya tidak terlalu bahas banyak. Tentunya Bapak Ibu juga sudah ada beberapa yang tahu. Jadi kalau untuk uang kripto dan uang virtual, bedanya adalah uang kripto ini tidak tersentralisasi. Artinya belum ada regulasi yang mengatur secara khusus untuk di Indonesia. Adapun yang terakhir yang kita tahu adalah uang kripto ini di Indonesia baru sebatas sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar di Indonesia kita belum mengatur terkait dengan regulasi ini. Tetapi ya tadi karena uang kripto ini dilakukan secara desentralisasi, artinya peer-to-peer antar person to person atau B2B, sehingga yang penting
sama-sama menerima, ya itu bisa dilakukan nih, seperti itu Bapak Ibu ya. Beda dengan yang uang virtual yang ada regulatornya seperti itu. Oke, Bapak, untuk mohon maaf, selanjutnya, mengingatkan untuk waktunya tinggal 4 menit lagi ya Pak. oke siap, saya percepat aja ya. Oke, apa sih ciri-ciri dari transaksi digital ya? Jadi transaksi digital ini dilakukan melalui jaringan komputer atau internet seperti itu. Itu ya pasti ya. Harus ada internet kalau mau melakukan transaksi digital. Kemudian melibatkan pertukaran informasi, produk, layanan, dan pembayaran. Kemudian untuk uang elektronik ini tersimpan dalam media elektronik seperti itu. Jadi media elektroniknya tadi bisa berupa apakah itu kartu dompet digital seperti Oppo ya tadi seperti itu. Kemudian nilainya pun setara dengan uang. Misal kita nyimpan uang 100.000 di dompet digital, ya itu yang akan keluar seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lebih praktis dan aman. Tapi ya dapat digunakan juga dalam melakukan transaksi. Ya kalau misalnya kita punya e-money juga, itu kan kita bisa lakukan transaksi jadi merchant-merchant seperti itu. Kemudian uang virtual, ini mungkin saya sedikit ada koreksi ya. Uang virtual yang kemungkinan nanti akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dia sifatnya tersentralisasi. Artinya dia diatur oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral di mana negara tersebut negara tersebut mengeluarkan seperti itu ya. Berbeda dengan uang kripto yang sifatnya dia terdesentralisasi, bisa dilakukan peer-to-peer, kemudian untuk penemunya pun pseudonym ya. Artinya apa? Dia menggunakan nama-nama anonim seperti tadi Nakamoto itu. Kalau misalnya kita tahu orangnya pun nggak pernah kita tahu orangnya yang mana, orang mana, itu karena menggunakan nama-nama alias seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangan transaksi digital Bapak Ibu. Jadi tentunya dengan kita mengejar kemudahan-kemudahan sehingga muncullah produk-produk digital seperti itu ya. Tentunya jadi transaksi lebih aman seperti itu karena kita nggak kemana-mana, kita nggak mesti bawa uang cash juga, dan lebih praktis tentunya ya. Tadi kita kemana-mana nggak perlu bawa uang cash, lebih efisien, jadi lebih aman, nggak khawatir di jalan ada yang cegat seperti itu ya. Kemudian lebih mudah dilacak kita melakukan pembayaran, bisa kita tahu ini pembayaran kapan, kemana, bisa kita lihat. Even untuk beberapa tahun ke belakang juga bisa kita lihat transaksi kita kemana saja seperti itu. Dan juga transaksinya bisa dilakukan secara global atau borderless, tidak lagi terbatas dengan wilayah. Ya, gampang Bapak Ibu, kita kalau misalnya teknologi sekarang kita tahu kris, itu kris kita yang dimiliki Bank Indonesia bisa melakukan pembayaran di negara lain seperti ya. Misal kita ke Singapura, Thailand, itu bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan metode kris. Kemudian tentu selain kelebihan ada juga kekurangan Bapak Ibu ya. Kalau untuk transaksi di elektronik masih membutuhkan internet. Ketika kita nggak punya internet, sudah susah kita Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa waktu lalu kita pernah mengalami mati internet. Agak susah juga ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kita tidak bisa melakukan transaksi. Kemudian yang lebih yang harus kita waspadai adalah ada resiko keamanan cyber seperti itu ya. Jadi kita ada potensi untuk terkena fraudster Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar aplikasi-aplikasi APK seperti itu. Jadi kalau kita download, yaitu handphone kita sudah bisa diambil alih isinya seperti itu ya. Nah, ini untuk persepsi agamanya tentunya nanti Pak Uko yang akan menjelaskan lebih detail. Saya mungkin terkait legalitas untuk transaksi digital menurut hukum positifnya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk transaksi digital ini sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang ETA nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ETA. Kemudian terkait uang virtual dan uang kripto juga Bapak Ibu, kita hanya mengatur, kalau kita lihat yang diatur adalah terkait dengan bahwa kripto sebagai komoditas, bukan sebagai
mata uang atau bukan sebagai alat tukar seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini untuk legalitasnya mungkin nanti Pak Uko dari perspektif agama nanti akan menjelaskan lebih detail ya seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya terjadi sengketa tentunya karena ini melibatkan banyak pihak, bagaimana kalau terjadi sengketa ini bisa diselesaikan di BPSK, ya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Pengadilan Negeri. Tapi kalau untuk yang transaksi syariah, biasanya dia di pengadilan agama ya, bukan di pengadilan negeri seperti itu. Kemudian bisa juga untuk penyelesaian sengketanya, sengketa hukum bisa dilakukan secara arbitrase dengan menunjuk arbitrase tertentu seperti itu. Oke, mungkin itu karena waktunya juga sangat singkat, sudah diingatkan oleh panitia. Oke, Bu Puput, itu mungkin yang bisa saya sharing sedikit. Ini saya menjelaskannya agak cepat-cepat ya. Nanti mungkin kita bisa sharing saja nanti. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita masuk di sesi tanya jawab ya. Terima kasih Bu Puput, silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Dede Iskandar. Selanjutnya kita dengarkan dan perhatikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Bapak Surowardi SEI MH. Kepada Bapak Surowardi SEI MH, kami persilakan. Baik, suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jadi saat ini sudah menunjukkan di 19.23, kurang lebih saya dikasih waktu 15 menit gitu ya. Sehingga bagaimana nanti kita akan sedikit diskusi lebih banyak lah gitu ya. Karena di waktu yang singkat ini, insya Allah saya akan coba menyampaikan inti dari materi kedua ini. Kalau tadi sudah disampaikan oleh alhamdulillah oleh rekan saya Pak Dede, beliau ini guru saya kira-kira gitu di kampus gitu. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede mengenai transaksi digital dari sisi hukum positifnya, dan mungkin di sesi kedua ini sedikit saya coba sampaikan dari hukum syariahnya. Baik teman-teman yang saya hormati, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai digital atau transaksi digital, rasanya kalau kita ambil benang merahnya itu tidak jauh berbeda, kita membahas mengenai cuan kira-kira gitu ya. Mungkin kalau uang mah sudah jarang disebut zaman saat ini, orang lebih akrab dengan cuan kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisi dari cuan ini atau uang ini dari sisi syariahnya ternyata ada banyak istilah lain. Ini sengaja saya coba sampaikan supaya teman-teman khususnya karena tadi saya juga sedikit ngobrol dengan Mbak Puput, ini kebanyakan mahasiswa S1 dan S2 ya kira-kira gitu ya. Iya, dari ekonomi syariah gitu ya. Jadi singkat aja, jadi mengenai uang ini kurang lebih ada 6 istilah lainnya. Yang pertama mungkin teman-teman sudah sering dengar yakni dengan istilah nuqud. Artinya pertukaran atau media pertukaran dan pengukur nilai. Rasanya sudah sangat bisa dipahami. Kemudian yang kedua itu adalah athman, yakni sesuatu yang diterima oleh pihak penjual sebagai imbalan dari barang yang dijualnya. Yang ketiga, ini yang sering kita dengar atau lebih akrab di telinga kita semua, yakni al-fulus gitu ya. Dunal fulus fakana mangfus kira-kira gitu ya. Tanpa uang manusia bisa matilah kira-kira gitu ya. Nah ini didefinisikan fulus ini sebagai pengertian logam, artinya bukan emas dan perak, artinya uang dalam bentuk logam namun tidak ada kandungan emas dan peraknya. Yang keempat disebut dengan sikah. Sikah itu adalah dinar dan dirham yang dicetak atau distempel. Ini zaman
Rasulullah, kira-kira gitu. Kemudian yang kelima ini adalah istilahnya dengan umlah, artinya mata uang yang dalam arti umum sama dengan nukud, yakni media pertukaran dan pengukur nilai. Dan yang terakhir disebut dengan tamyiz. Tamyiz itu adalah untuk membedakan antara dinar yang baik atau dinar yang bagus dengan dinar yang jelek. Nah, ini 6 istilah pengertian lain atau istilah lain dari cuan atau dari uang. Sehingga teman-teman ketika mendengar salah satu dari ke-6 ini sudah tidak kaget bahwa maksudnya itu adalah uang, kira-kira gitu. Mangga dilanjut, Mbak. Sedikit saya berangkat dari fungsi uang itu sendiri. Kenapa? Karena ketika fungsi uang ini tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, maka di sana akan timbul pertanyaan besar. Apakah uang ini menjadi halalan thayyiban? Artinya uang ini halal dan baik. Jadi bukan cuma hanya halal, tapi baik juga untuk digunakan oleh si pemilik uang itu tersebut. Jadi fungsi uang itu ada 3. Yang pertama, tentu uang itu fungsinya sebagai transaksi, yakni alat transaksi ataupun alat tukar. Sehingga dengan adanya uang, maka berubah dari barang yang ditukar dengan uang. Artinya kalau kita ingin membeli baju, maka kita harus mengeluarkan uang, sehingga nanti ada pertukaran antara uang dengan baju itu sendiri. Kemudian yang kedua, fungsi uang itu sendiri adalah unit cost, yakni pengukur satuan nilai atau barang dapat dinilai dan diperbandingkan. Uang dapat mengukur nilai mobil ataupun rumah. Jadi kalau di dunia perbankan, mungkin nanti teman-teman juga insya Allah kalau memang yang ingin menjadi praktisi di perbankan juga, nanti ada istilah agunan, baik itu mobil ataupun rumah, yang mana itu nanti akan dinilai atau akan di-appraisal baik oleh internal pegawai bank maupun dari eksternal, dalam hal ini kantor jasa penilai publik atau KJPP. Jadi itu adalah unit cost. Dan yang ketiga itu adalah hoarding money. Artinya uang itu salah satu fungsinya adalah kekayaan yang bisa disimpan. Contoh konkretnya adalah deposito ataupun surat-surat berharga lainnya. Itu kira-kira 3 fungsi dari uang. Ketika fungsi ini berjalan dengan baik, maka uang itu akan menjadi halalan thayyiban. Bukan cuma halal tapi juga baik. Mangga lanjut, Mbak. Selanjutnya sedikit ingin saya sampaikan mengenai sifat uang itu sendiri. Gitu. Jadi sifat uang itu ada 2. Yang pertama itu flow concept dan yang kedua adalah public goods. Jadi kalau bicara sifat uang yang pertama ini, uang itu harus berputar yang menghasilkan sesuatu yang bersifat produksi. Dan ini nanti akan inline dengan istilah yang mungkin teman-teman sering dengar dengan yang namanya inflasi gitu ya. Inflasi itu terjadi kenapa? Karena uang yang beredar jauh lebih banyak dibandingkan barang yang diproduksi. Sehingga dampaknya apa? Harga akan semakin mahal atau murah? Uang banyak beredar di pasaran, tapi barang produksinya sedikit. Berarti harganya naik atau turun? Turun. Uangnya lagi banyak nih beredar di pasaran, tapi barang produksinya sedikit. Itu artinya inflasi. Naik, Pak. Harga barang naik, harga uang jadi turun, Pak. Nah, gitu. Jangan sampai ketuker nih. Nanti teman-teman mahasiswa bisa ada momen diskusi dengan kampus-kampus lain. Artinya logika-logika sederhana ekonominya sudah mulai bisa diterapkan dengan implementasi dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia khususnya gitu ya. Karena itu uang itu harus berputar gitu ya. Jadi uang yang berputar di pasaran harus inline dengan produksi barang yang meningkat. Sehingga apa? Sehingga tidak adanya inflasi. Artinya harga barang tetap stabil gitu ya. Yang kedua, sifat uang itu sebagai public goods, artinya uang bukan barang monopoli seseorang, melainkan milik masyarakat luas. Artinya tidak diperbolehkan tuh uang dimonopoli oleh satu orang. Karena itu mungkin teman-teman nanti ketika masuk ke perbankan, kita katakanlah
bagian pendanaan, artinya bagian yang mencari deposito, mencari tabungan, itu belum tentu senang ketika ada orang yang tiba-tiba pengen simpan uangnya sebesar 100 miliar misalkan. Tapi apa? Tapi ada formulir di mana nanti banyak yang perlu kita verifikasi atau know your customer gitu ya. Pak, uangnya dari mana? Bapak usaha apa? Pendapatan per bulannya berapa? Gitu kira-kira. Kenapa? Karena ini kita tidak bisa sembarangan menerima orang yang ingin simpan uang dalam jumlah yang cukup besar. Pasti dari pihak perbankan ketentuannya pun ada beberapa kuesioner atau pertanyaan yang perlu kita verifikasi. Ini dalam hal untuk memastikan bahwa sifat uang yang ada, yang beredar itu sesuai dengan sifatnya, yakni sebagai public goods. Mangga lanjut Mbak. Sudah 7 menit, 8 menit ya. Sedikit saya coba sampaikan, ini adalah prinsip muamalah maliyah atau dalam istilah usul fikihnya adalah mabadi al-muamalah al-maliyah. Yang pertama, bicara transaksi digital atau benang merahnya adalah uang, kita harus pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak semua harta, dan ini tercantum dalam Quran surat Toha ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa Allah yang punya segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Yang kedua, halal haram dalam kepemilikan. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar bahwasannya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang ketiga, di sana ada infak. Jadi ketika harta itu ada di tangan kita, tidak sepenuhnya milik kita, tapi ada hak-hak orang lain di sana yang bisa kita infakkan. Selain harta itu pun bisa kita nikmati, yakni keuntungan dari apa yang kita usahakan. Yang keempat, al-masalih wal mafasid. Jadi prinsip muamalah maliyah itu adalah tidak membahayakan dan juga tidak memberikan madarat untuk orang lain. La dororo wala diror. Yang kelima, yakni harus didapat berdasarkan transaksi yang saling ridho atau antarodin minkum. Contoh, transaksi jual beli harus ridho baik si penjual maupun si pembeli. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang ridho atau salah satu belum ridho, maka tidak akan wujud transaksi jual beli itu. Jadi kedua belah pihak harus saling ridho. Dan yang terakhir adalah mabrur transaction, artinya ketika sudah saling ridho, kemudian itu tidak mengandung riba, maka transaksinya pun menjadi mabrur atau diterima Allah. Maka lanjut, Pak. Jadi bicara transaksi digital perspektif Islam, kita harus memastikan bahwa transaksi-transaksi digital yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dede, mulai dari transaksi melalui m-banking dan lain-lainnya, ini kita harus pastikan 6 komponen ini tidak terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah no maisir, artinya tidak ada unsur judi di sana, tidak ada unsur riba, kemudian harus sama jumlahnya. Contoh misalkan kita pesen makanan secara online, harganya 50.000 plus ongkirnya misalkan 20.000, maka pada saat barang itu sampai di kita, jumlahnya pun tidak berubah, artinya tamatul, sama jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah takobut, artinya tunai, uang itu untuk pembayarannya kita sudah miliki secara tam, secara sempurna. Kemudian tidak boleh israf atau berlebih-lebihan, kemudian objeknya pun tidak boleh objek yang haram secara syariah. Mangga lanjut, Pak. Nah ini teman-teman, jadi kalau ditanya, Pak bagaimana transaksi digital dari sisi syariah, maka kuncinya di sini. Jadi segala sesuatu itu didasari oleh akadnya. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ini mungkin asbabun nuzul munculnya ilmu akuntansi.
di kita bahwa setiap transaksi itu harus dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin dan seterusnya, itu harus betul-betul dicatat. Sehingga apa? Sehingga pengertian akad itu yakni perikatan, perjanjian, dan ataupun kesepakatan. Secara istilah merupakan ijab qabul sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Jadi akad itu adalah sebuah perjanjian di mana adanya ijab dan qabul baik dari si penjual maupun si pembeli. Kemudian dalam transaksi-transaksi digital yang tadi sudah banyak kita bahas, kita harus memperhatikan rukun dan syarat sahnya akad. Kenapa? Karena ketika rukun akad yang ada 4 poin ini tidak terpenuhi salah satunya, maka transaksi digital itu bisa dinyatakan batal demi hukum. Jadi tanpa pembuktian di pengadilan. Kalau tadi kan permasalahan-permasalahan yang ada di ekonomi syariah semuanya dibuktikan di pengadilan agama. Tapi ketika transaksi itu salah satu dari rukun akad ini tidak terpenuhi, maka batal demi hukum, artinya tidak perlu dibuktikan dalam pengadilan, perjanjian itu bisa batal dengan sendirinya. Yang pertama, adanya para pihak yang membuat akad. Tentu dalam hal transaksi-transaksi digital, katakanlah ketika kita pesan Gojek aja, itu sudah ada pihak yang membuat akad. Artinya si abang Gojek sama kita yang membutuhkan. 2 pihak. Kemudian yang kedua, kehendak para pihak untuk mengikatkan diri. Jadi kita yang memesan Gojek meminta dijemput di lokasi ini. Kemudian si abang Gojek memenuhi keinginan kita. Nah, kira-kira gitu ya. Yang ketiga, objek akad harus ada saat akad dan dapat ditransaksikan dan dapat diserah terimakan, jelas dan diketahui para pihak. Artinya titik jemputnya jelas. Pembayarannya jelas, gitu kan? Kemudian radius kilometernya pun jelas, gitu ya. Dan yang keempat, tujuan akadnya sesuai dengan koridor syariah. Tentunya kalau tadi kita kiaskan dengan contoh abang Gojek, tentunya tujuan lokasi dari kita pun sudah jelas dan itu bukan tujuan yang keluar dari koridor syariah. Jadi teman-teman harus diingat, rukun akad ini ada 4, 1 aja tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum tanpa pembuktian di pengadilan. Kemudian sebaliknya, untuk syarat sah akad pun ada 4. Yang pertama adanya kesepakatan, gitu ya. Jadi bicara transaksi digital, selama ada kesepakatan, maka itu sah secara syarat akadnya. Kemudian kedua, cakap, tentunya harus yang sudah dewasa secara undang-undang berusia 21 tahun atau 19 tahun untuk perempuan, atau di bawah itu dan dia sudah menikah, itu bisa dikategorikan cakap. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu mengenai objek perjanjian harus jelas. Jadi harus jelas objeknya, tidak boleh samar-samar, gitu ya. Tidak boleh ada unsur gharar di dalamnya. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal, tidak melanggar perundang-undangan. Jadi bedanya dengan rukun akad, ketika salah satu syarat sah akad ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah ditandatangani atau yang telah disepakati dapat dibatalkan. Tentunya dengan adanya pembuktian di pengadilan agama. Itu kira-kira ya. Jadi bedanya rukun akad dan syarat sah akad, ketika salah satu poin tidak terpenuhi, rukun akad batal demi hukum tanpa pembuktian di pengadilan agama. Kalau syarat sah akad dapat dibatalkan tentunya dengan pembuktian di pengadilan agama. Mangga lanjut, Mbak. Sudah sisa berapa menit ya, Mbak? Sebetulnya sudah Pak, tapi ada allowance sekitar 5 menitan. Oh gitu, oke, 5 menit ya. Baik, singkat aja. Jadi bicara akad syariah dan transaksi digital, di sini, jadi kalau teman-teman membaca beragam macam buku tentang akad, kesimpulan yang bisa saya garis bawahi itu adalah 2. Yang pertama itu adalah transaksi percampuran, dan yang kedua itu pertukaran, gitu ya. Percampuran mungkin di sana ada mudharabah, nanti mudharabah pun ada 2, mutlaqah dan muqayyadah, gitu ya. Nanti kita bahas mungkin teman-teman sudah sangat familiar gitu ya. Ada musyarakah, ini pun banyak macamnya, musyarakah mufawadah, inan, wujuh, abdan, muzara'ah, mukhabarah, musaqat, dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah transaksi pertukaran yang kaitannya dengan materi kita, yakni transaksi digital.
Jadi kalau bicara transaksi digital, contoh yang tadi sudah saya sebutkan itu kita pesan makanan secara online gitu ya. Nah, di sana ada akad yang terkandung di dalamnya yaitu salam gitu ya. Kemudian ketika tadi bicara Pak Dede mengenai uang digital atau uang elektronik, di sana ada akad yang terkandung yakni shorf dan ijaroh. Kita lihat next, Mbak. Nah, ini sedikit bicara akad salam atau e-commerce. Jadi yang namanya akad salam itu ada penjual, kemudian ada pembeli, gitu ya. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli, kemudian pembayarannya di muka, kemudian barang dikirim kemudian. Ini kurang lebih salah satu contoh ketika kita pesan makanan secara online gitu ya. Nah, ada unsur akad salam di dalamnya. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini kemudian akad istisna. Ini pun akad yang terkandung di dalam transaksi digital yang e-commerce. Bedanya dengan salam itu adalah pembayarannya bisa ditangguhkan di akhir atau dicicil pun bisa. Gitu ya. Jadi tidak mesti harus lunas di awal. Kalau salam harus lunas di awal. Kalau istisna bisa ditangguhkan atau bisa di akhir. Dan itu berbarengan dengan pengiriman objek atau barangnya pun di hari kemudian atau sesuai dengan kesepakatan. Mangga lanjut, Mbak. Nah, ini bicara transaksi uang digital, ada kandungan akad di dalamnya, yakni akad sorfun, di mana di sana ada seperti kita pembayaran, misalkan kita belanja ke Matahari, kemudian kita pembayaran melalui QRIS ataupun debit gitu ya. Di sana ada transaksi antara penjual, pembeli, kemudian adanya penyerahan valuta uang secara tunai dan ini nominalnya harus sama, kira-kira gitu. Lanjut, Mbak. Nah, dari transaksi uang digital tadi seperti debit, kemudian juga QRIS, di sana ada unsur akad ijaroh. Kenapa? Karena ada objek sewa yakni berupa jasa gitu ya. Jadi setiap pembayaran itu pasti nanti ada cas jasanya, itu kandungannya implementasi dari akad ijarah. Next. Nah, kesimpulan akhirnya adalah bagaimana transaksi digital dalam perspektif Islam. Jumhur ulama dengan tegas menyatakan mubah atau boleh. Siapa jumhur ulama itu? Aktsarul ulama, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa transaksi digital itu sifatnya boleh. Dasarnya apa? Dasarnya beberapa kaidah muamalah atau usul fiqh. Yang pertama itu adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi hukum asal dari muamalah itu yakni boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrimi, sampai muncullah dalil untuk mengharamkannya. Jadi kalau tadi Pak Dede membacakan beberapa ketentuan dari OJK, kemudian MUI, kemudian juga NU, semuanya kira-kira ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak menyatakan apa-apa, tapi yang bisa kita pastikan adalah tidak ada satu pendapat pun yang menyatakan bahwa itu haram, gitu ya. Sehingga kembali ke kaidah awal muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulad dalil al-tahrim. Segala sesuatu dalam muamalah, dalam jual beli, dalam hubungan antar manusia itu boleh sampai dengan ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua yaitu al-adatu muhkamatun. Jadi kebiasaan atau tren teknologi saat ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, transaksi digital, baik itu uang elektronik dan lain-lainnya, itu menjadi kebiasaan yang bisa menjadi hukum untuk bolehnya kegiatan transaksi digital tersebut. Dan yang kedua itu diperbolehkan karena mengandung maslahah, artinya mengandung manfaat untuk banyak masyarakat secara luas. Mungkin itu Mbak sedikit yang bisa saya sampaikan, agaknya waktunya lebih dari 15 menit. Terima kasih. Mangga saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih banyak, Bapak. Para hadirin peserta webinar nasional, telah kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dede Nur Iskandar, SEMM, dan Bapak Surowardi, SIMH. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, kami batasi hanya 6 orang penanya, dengan masing-masing pemateri 3 penanya, dengan durasi 5 menit untuk masing-masing penanya. Kesempatan pertama, silakan pertanyaan diajukan untuk pemateri pertama. Pertanyaan akan kami kumpulkan untuk nanti dijawab oleh pemateri. Silakan hadirin yang ingin mengajukan pertanyaannya untuk raise hand setelah kami persilahkan, kemudian sebutkan nama dan instansi serta ajukan pertanyaannya. Baik, untuk penanya pertama silakan untuk Ibu Marendra Kurniawati. Baik, Mbak Puput, apakah terdengar? Dengar, Bu. Ibu bertanya untuk pemateri pertama mengenai Bitcoin ya. Jika boleh tahu untuk Bitcoin itu bagaimana menentukan underlying Bitcoin yang melindungi nilai dari Bitcoin itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui untuk uang kertas dilindungi oleh bank sentral. Emas ada berupa nilai intrinsik. Nah, kalau untuk Bitcoin ini apa gitu ya yang untuk perlindungannya, underlying-nya. Dan yang kedua, jadi bagaimana pandangan dari Bapak tentang negara yang sebagian besar aset reserve investasinya itu berbentuk Bitcoin gitu ya. Seperti contohnya itu negara El Salvador. Nah, apakah ini aman dan prudent gitu ya dari segi keseimbangan atau kestabilan perekonomian negara atau high risk gitu? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Marendra. Lalu silakan untuk penanya kedua, untuk angkat tangannya. Mbak Puput izin bertanya. Baik, Bapak Ahmad Yasir Mubarok, silakan untuk, ini ditunjukkan untuk pemateri pertama ya. Aku langsung aja ke Pak Suhardi aja ya, nggak apa-apa ya. Bapak Yasir, mohon maaf, untuk yang pertama disebutkan dulu nama serta instansinya. Terima kasih atas narasumber yang kompeten ini. Saya izin bertanya, nama saya Ahmad Yasir Mubarok, saya dari kelas MM Manajemen, Magister Manajemen. Di sini saya akan bertanya ke Bapak Surowardi Pak Yasir, mohon maaf, ini ditujukan untuk pemateri pertama terlebih dahulu, Pak. Oh ya udah, skip dulu nggak apa-apa. Baik, tadi yang saya lihat yang angkat tangan duluan itu ada Bapak Muhammad Fahrul. Silakan untuk Bapak Muhammad Fahrul. Iya, baik, Pak. Halo, Mbak. Sebelumnya suara saya terdengar nggak, Mbak? Terdengar, Bapak. Oh ya, terima kasih, Mbak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Herdianto dari kelas Manajemen Angkatan 21 B04. Di sini saya ingin menanyakan terkait jual beli secara online yang di mana mungkin kita pernah merasakan jual beli online ya, yang kita contoh seperti Shopee. Nah, yang di mana saya pernah mengalami jual beli online gitu kan. Nah, pada salah satu toko itu menurut saya barangnya menarik gitu dan tertarik untuk dibeli, tetapi barang yang sampai ke saya itu tidak sesuai gitu dengan spesifikasi yang ada gitu. Nah, bagaimana tanggapannya kepada Bapak Dede ya tadi pemateri pertama ya? Betul, itu Pak. terkait hal ini, terus kira-kira gimana ya caranya solusi untuk mengatasi toko-toko yang oknum seperti ini, bahwa kita selaku customer gitu kan
tertarik untuk membeli tapi barangnya tidak sesuai gitu. Ya mungkin itu dengan caranya refund gitu kan. Tetapi ada beberapa toko yang tidak menerima refund dan ya udah gitu. Jadi kita beli dengan secara cuma-cuma dan kita merasa kecewa gitu Pak. Gitu Pak. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk penanya terakhir yang ditujukan kepada pemateri 1, silakan kepada Bapak Muhammad Muzard untuk mengajukan pertanyaannya. Bapak Muhammad Muzard. Baik, karena tidak ada jawaban dari Bapak Muhammad Muzard, kami limpahkan kepada Bapak Tugiono Nyoto. Baik, Halo, untuk halo. Bapak Tugiono. Silakan. Iya, Pak. Suara saya ada nggak? Baik, ada Pak. Oh iya. Maaf ya, tadi saya udah ngomong tapi lupa nyalain mic-nya. Maaf. Oh, baik. Kami juga mohon maaf untuk Bapak Tugiono ya Pak, karena pertanyaannya untuk Bapak Muhammad Muzard terlebih dahulu. Silakan Bapak Muhammad Muzard. Oh ya, terima kasih Mbak Puput Saputri Dewi ya, selaku moderator di sini. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Terima kasih telah memberi kesempatan pada saya untuk bertanya pada sesi kali ini. Saya Muhammad Mozart, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Saya izin bertanya kepada Bapak Dede Iskandar. Mengenai tadi saya agak tertarik dengan pembahasan jenis-jenis yang tadi itu transaksi digital, uang elektronik, uang virtual, dan uang kripto. Namun di bagian uang kripto ini seperti yang kita tahu tadi kan cuman komoditas ya. Nah, belum bisa diangkat menjadi pembayaran secara resmi ya, dan belum diresmikan juga oleh BI gitu. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah, kira-kira masyarakat Indonesia ini sudah memumpuni belum jika melakukan pertukaran uang kripto ini? Dan jika iya, itu bagaimana caranya masyarakat Indonesia ini menerima adanya pembaharuan tentang transaksi digital ini? Dan jika tidak, mengapa masyarakat Indonesia tidak dapat beradaptasi dengan uang kripto ini, gitu Pak. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin webinar, kesempatan kedua, pertanyaan ditunjukkan untuk pemateri kedua. Pertanyaan akan kami kumpulkan terlebih dahulu, lalu dijawab oleh pemateri. Silakan hadirin yang ingin mengajukan pertanyaannya untuk mengangkat tangan. Setelah kami persilahkan, kemudian sebutkan nama dan instansi serta ajukan pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama, kami silakan kepada Bapak Tugiono Nyoto untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan untuk Bapak Tugiono. Ya, halo. Ya, Pak, Halo. silakan, Pak. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Tugiono dari Nyoto Lab Pro. Saya mau mempertanyakan, kebetulan saya punya e-commerce ya, jual beli online di Shopee, tapi kebanyakan customer saya itu pakainya SP letter atau mencicil. Itu hukumnya gimana ya? Antara penghasilan saya itu gimana ya untuk penghasilan yang saya dapatkan dari
penjualan saya di Shopee tersebut. Terima kasih, seperti itu. Baik Bapak, Halo? jadi untuk Ya. ya, jadi untuk pertanyaan itu bagaimana hukumnya untuk Shopee PayLater untuk Transaksi beli transaksi di beli di toko saya, seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Lalu Ya. untuk pertanyaan kedua, kami silakan kepada Bapak Ahmad Yasir Mubarok untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Puput. Sebelumnya tadi maaf ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Di sini saya akan bertanya kepada pemateri kedua tentang bagaimana transaksi pembelian emas di e-commerce. Sedangkan yang saya tahu itu kalau pembelian tentang emas itu dalam Islam itu harus berwujud gitu Pak. Terus pertanyaan kedua itu hukumnya aplikasi kayak crowdfunding itu gimana dalam Islam pembagiannya? Contohnya contohnya nih kayak transaksi kita lagi ngebangun masjid nih, bukan tiba-tiba transaksinya kayak biasanya kan kalau zaman dulu itu pakai konvensional nih, taruhlah di kotak amal gitu. Sekarang itu pakai nomor rekening gitu atau pakai aplikasi yang lain kayak Dana atau OVO gitu ya. Itu gimana gitu tanggapannya gitu. Sedangkan pasti ada pikiran kita ada ketidakpastian atau dalam Islam itu namanya gahar. Itu gimana tanggapannya Bapak? Terima kasih. Baik, Pak Ahmad Yasir Mubarok, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, kami silahkan kepada Bapak Aan Farhana. Baik, terima kasih Bu Puput. Suara saya terdengar ya, mohon maaf. Terdengar Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bapak izin bertanya. Bapak mohon maaf kan sebelumnya sebutkan nama dan instansinya terlebih dahulu. Oh ya, saya dengan Aan Farhan, saya dari mahasiswa S2 ya, Magister Manajemen UPB. Yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama terkait dengan transaksi digital dalam konsep Islam ya. Yang saya ketahui bahwa transaksi dalam Islam itu kan tergantung kepada akad ya. Tadi Bapak juga sudah jelaskan mengenai akad-akad transaksi dalam Islam, dan biasanya itu di tatap muka gitu loh. Jadi kayak kita misalnya mau pinjam di bank, itu kita dijelaskan mengenai akadnya apakah musyarakah, apakah mudorobah. Nah, bagaimana dengan transaksi digital? Nah, transaksi digital sifat akadnya seperti apa? Karena sepertinya kan kalau transaksi digital itu kan online ya. Jadi tidak ada misalnya, oh ini akadnya akad ini misalnya. Misalnya mau transaksi, saya mau transfer pakai BSI untuk pembelian ini, pembelian suatu barang. Tapi kan tidak di situ sepertinya tidak ada penjelasan mengenai, oh akad yang digunakan adalah akad ini. Jadi sebetulnya dari aspek seperti itu, bagaimana melihat transaksi digital yang sifatnya dalam konsep Islam. Terima kasih, Bapak. Baik Pak Aan, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami sudah mendapatkan 6 orang penanya. Mohon maaf untuk yang tidak berkesempatan untuk menanya. Baik, selanjutnya untuk pemateri pertama, Bapak Dede Iskandar, SEMM, ada 3 penanya dari hadirin. Pertanyaan pertama itu, bagaimana menentukan underline untuk Bitcoin itu sendiri? Ini pertanyaan dari Ibu Marendra. Lalu bagaimana pandangan Bapak terkait dengan Bitcoin? Seperti itu. Silakan Pak untuk dijawab, waktunya 5 menit. Oke, thank you Bu Puput, thank you Ibu Marendra. Jadi betul, khususnya untuk di Indonesia, kita saat ini belum memiliki regulasi yang benar untuk menetapkan bahwa cryptocurrency digunakan sebagai transaksi pembayaran. Jadi baru di sebatas untuk komunitas. Tapi yang saya pahami adalah ketika kita memiliki underlying, khususnya misalnya untuk investasi,
harus ada underlying asetnya, itu yang penting. Jadi tentang Bitcoin memang belum dilakukan regulasi oleh pemerintah. Karena apa? Karena tadi kita itu kalau misalnya tidak ada yang, karena Bitcoin ini dilakukan secara desentralisasi, artinya bisa peer-to-peer langsung dan antar person gitu, dan belum ada regulasi yang mengatur ini tersendiri untuk masyarakat. Nah, ketika ini tidak diatur oleh terutama Indonesia, ini tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Contohnya apa? Kalau terjadi terhadap Bitcoin-nya seperti itu. Kalau misalnya kita dengan perbankan, ini kan ada pemerintah menjamin, ada lembaga penjamin simpanan. Tapi kalau untuk Bitcoin atau cryptocurrency gitu ya, tidak ada penjamin seperti itu. Kalau misalnya kita ada misal kehilangan seperti itu ya, atau misal handphone kita dihack, oh ini Bitcoin kita hilang seperti itu ya. Lapor ke pihak para pun ya tidak ada yang bisa dilakukan karena memang belum ada regulasinya seperti itu. Nah, tetapi poin yang bisa saya berikan adalah mungkin untuk kita semua juga, ketika kita akan melakukan investasi, baiknya ada underlying seperti itu. Kalau misalnya investasi emas, kita memiliki ada aset seperti itu. Atau kita mau investasi saham, ada apa namanya, ada bisnis realnya yang dijalankan. Misal kita beli saham BRI gitu, ya ada bisnis real yang dijalankan oleh perusahaannya seperti itu. Nah, kalau Bitcoin, kalau saya melihat masih banyak kelemahan kalau untuk dijalankan di Indonesia. Salah satunya yaitu tadi belum adanya regulasi yang bertanggung jawab kalau misalnya terjadi korup ya. Korup di sini adalah korupsi, terjadi gangguan seperti itu, belum bertanggung jawab seperti itu. Ya, memang seperti tadi yang disampaikan El Salvador ya, yang menjadi negara yang menjadi kaya raya karena Bitcoin. Ya, tetapi juga kita harus melihat ada kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang FTX ya, beberapa kasus waktu lalu, yaitu FTX ini kan yang Sam Bankman-Fried ya, itu juga terjadi kolaps seperti itu karena kolaps terkait Bitcoin ya seperti itu karena cryptocurrency-nya. Jadi kalau saat ini dengan regulasi yang ada di Indonesia, untuk saya pribadi ya berbeda dengan kita bisa berbeda. Kalau untuk saya pribadi saat ini untuk Bitcoin atau kripto masih nanti dulu. Kalau untuk ya mungkin nanti beberapa tahun ke depan ketika sudah jelas regulasinya, kita bisa mulai mencoba untuk investasi itu ya seperti itu. Itu mungkin Bu Puput, Ibu Marendra. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk Ibu Marendra, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah Mbak Puput. Terima kasih Bapak Dede atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu Marendra. Baik, selanjutnya untuk Pak Dede, ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Fahrul. Bagaimana tanggapan Bapak terkait pembelian misalkan di online yang tadi penanya sebutkan itu, contohnya misalkan di Shopee kita membeli barang apa tapi yang datang apa, itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Oke, thank you. Tadi Bapak Muhammad Fahrul ya, Bu ya. Betul Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Fahrul. Jadi tentunya dengan banyaknya kemudahan pembelanjaan transaksi online ya pasti ada di sana pasti ada kasarnya kita sebut oknum barangkali ya. Jadi ada yang menjual handphone, begitu datang yang datang bukan handphone. Apa dulu itu kayak yang datang batu bata gitu. Jadi tentunya kita kalau mau membeli secara online ya saya yakin Bapak Ibu lebih pengalaman dari saya ya, apalagi ibu-ibu tadi juga
istri saya war gitu ya. Jadi tentunya kita harus melihat track record ya. Kalau misalnya kita lihat kan ada di bawahnya itu apa namanya, ada pengalaman dari pembeli yang lain mengenai testimoni seperti itu ya, testimoni dari pembeli-pembeli yang lain yang sudah melakukan pembelian, bisa kita lihat, bisa kita lihat ya, itu sebagai salah satu pertimbangan kita sebelum memilih toko seperti itu ya. Sebelum akhirnya kita nanti memutuskan. Tentunya selain itu juga harus ada fasilitas yang untuk proses tadi refundnya nggak boleh susah seperti itu. Saya sebut merek ya, mungkin kalau kita berbelanja murah gitu ya, pengembaliannya mudah sekali tuh. Jadi nggak susah kalau misalnya barangnya pun sudah ada istilahnya, ada disclaimer-nya seperti itu ya. Jadi barang bisa saja berbeda warnanya, karena efek kamera, mungkin karena efek pencahayaan seperti itu ya. Jadi ukuran juga bisa jadi berbeda karena ukuran kadang yang ada juga ukuran luar negeri seperti itu ya. Jadi tentunya kita harus juga melihat track record dari si penjual sebelum melakukan pembelian. Kemudian apa disclaimer yang disampaikan juga harus kita perhatikan seperti itu ya. Jadi disclaimer-nya, kemudian testimoni dari pembeli yang lain yang sudah pernah melakukan transaksi, bisa kita jadikan acuan untuk kita melakukan transaksi ya, seperti itu. Itu mungkin Pak Fahrul. Bagaimana untuk Oke, baik Pak. Terima kasih. Tapi sebelum ini saya mau nambah dikit kali ya Pak ya. Ya, boleh silakan Pak. Saya juga sering gitu kan untuk pembelian ini tuh selalu ngeliatin track record, tapi kadang ada beberapa toko yang bahasanya oknum gitu Pak. Jadi ya masih masih nggak sesuai dengan ekspektasi saya dengan spesifikasi yang udah ditampilin di barangnya gitu Pak. Ya mungkin di sini mungkin ada bisa jadi ya si toko itu kita juga nggak mau suzon gitu kan, bisa jadi dia bisa nyewa buzzer untuk meningkatkan track record mereka dengan melakukan bintang 5 kah atau apa, yang dimana ratingnya itu 4,8 dari 5 gitu Pak. Gitu. Bahkan itu di situ juga nggak ada bukti-buktinya gitu terkait barang yang dibeli, dia cuman bintang 5, bintang 5, bintang 5 gitu. Apakah itu bisa menjadi salah satu kendala gitu bagi para customer untuk membeli barang tersebut gitu Pak? Ya, ya tentunya ikhtiar kita mungkin bisa dilakukan ke sana ya. Tentunya untuk hal lainnya ya bisa kita saya sih jarang di Shopee ya, mungkin Bapak Ibu kalau ada pengalaman itu ya dilaporkan ke Shopee bahwa ini perusahaan tokonya juga mungkin alternatif lainnya kita bisa melakukan pemilihan e-commerce yang lain ya, seperti itu, yang memang terpercaya seperti itu Bapak Ibu ya. Karena ya tentunya salah satu kelemahan e-commerce atau pembelian online seperti itu, kadang tidak sesuai antara harga seperti itu. Tapi kalau misalnya dulu kekhawatiran pembayaran pembelian online itu adalah uang. Bapak Dede, mohon maaf, tapi kalau internetnya tidak stabil Pak, karena suaranya terputus-putus Pak. Oke, sudah jelas belum? Masih terputus-putus Pak. Terputus-putus ya? Iya Pak, betul Pak. Halo, sudah jelas Bu Puput? Iya betul Pak, sudah Pak, sudah jelas. Jelas, oke, saya nggak pakai. Ya, jadi kalau misalnya transaksi dulu itu, yang dikhawatirkan adalah tidak ada rekening perantara ya. Jadi ketika uang
masuk ke rekening penjual, tidak ada perantara yang bisa kita mintai tolong. Nah, tapi kalau sekarang transaksi-transaksi e-commerce itu rata-rata dan perbankan juga sudah memfasilitasi dalam untuk rekening perantara. Artinya menjembatani si transaksi itu uangnya akan diberikan kepada si penjual ketika si pemilik atau si pembeli sudah melakukan konfirmasi bahwa barang yang diberi sudah sesuai, seperti itu ya. Jadi salah satunya itu yang menjadi pengaman ya untuk kita, dalam artian tadi ya mungkin refund ya, tetapi itu salah satunya adalah refund itu dalam artian harus ada pihak ketiga. Pihak ketiganya yaitu tadi bisa perbankan. Jadi memfasilitasi dengan cara ada rekening perantara seperti itu. Jadi uang itu tidak akan diberikan kepada penjual sebelum si pembeli melakukan konfirmasi oke, seperti itu. Bahwa barang yang diterima sudah sesuai, apakah sesuai ukurannya, sesuai yang dibeli atau sejenisnya, seperti itu ya Pak Fahrul ya. Saya sering belanja online Pak Fahrul. Sering Pak. Luar biasa. Iya. Ya mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang ada bisa dijadikan ini Pak, untuk pelajaran nih Pak, pembelajaran Pak, untuk kita semua ya. Iya betul Pak. Jadi ya itu sih salah satu kendalanya dalam proses pembelian online gitu Pak. Betul. Itu salah satu tantangannya ya dalam pembelian online ya. Tapi itu tadi kalau sekarang sih udah relatif ada rekening perantara yang bisa menjembatani ketika kita tidak sesuai gitu ya dengan barang yang kita terima, jadi kita bisa melakukan refund. Saya sih kalau di kalau di Shopee jarang kebetulan Pak, lebih banyak ya itu tadi yang depannya Z itu ya. Oh iya. Kalaupun refund mudah gitu, seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya sama-sama Pak Harun. Baik, terima kasih untuk Bapak Dede. Sisa satu pertanyaan lagi Pak dari Bapak Muhammad Mozart. Tadi beliau tertarik dengan jenis-jenis transaksi digital. Lalu pertanyaannya, kira-kira masyarakat Indonesia itu apakah sudah mumpuni untuk transaksi yang kripto ini Pak? Seperti itu. Oke, thank you Pak Mozart. Ini namanya luar biasa ini. Jadi di kita itu saya lihat lebih ke masih infrastruktur mungkin ya. Infrastruktur, kemudian juga ya mungkin baru segelintir yang rame-rame terkait yang kripto ya. Kalau terakhir itu yang Ronald Timothy ya. Itu juga gaung terus terkait dengan kripto. Tapi kalau kita lihat dari infrastruktur lah, di Indonesia ini belum semua wilayah mendapat jaringan internet yang bagus seperti itu ya. Kemudian edukasi juga belum terlalu banyak terkait dengan cryptocurrency, dan juga yang penting adalah terkait dengan regulasi ya. Karena ini yang regulasi ini kalau misalnya tidak ada regulasi yang mengatur secara spesifik, yang dirugikan tentunya adalah kita sendiri, nasabah sendiri, konsumen sendiri. Karena ketika misal terjadi korup gitu ya, artinya korup itu bukan korupsi, tapi misal loss dalam transaksi, itu kan kita mau minta tanggung jawab ke siapa, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang tradisional seperti banking, ini kan regulasinya diatur, ada bank sentralnya yang menjamin, kemudian ada lembaga penjamin simpanan yang menjamin kalau misalnya nanti ini kita nyimpan uang di bank, kemudian banknya bangkrut, ini ada lembaga penjamin simpanan nanti yang akan mengganti, seperti itu. Nah, problemnya adalah di kita belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik terkait dengan cryptocurrency. Yang terakhir ya hanya sebatas sebagai komoditas saja, seperti itu. Tetapi untuk dijadikan alat tukar, nah ini yang menjadi kendala ya tadi, karena belum ada regulasi yang spesifik. Karena dikhawatirkan yang dirugikan bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri yang ikut investasi di Bitcoin, seperti itu, atau di secara umum di cryptocurrency ya. Jadi
penting untuk kita tahu bahwa pemerintah harus sudah memiliki regulasi yang pas. Kalau belum, kita mungkin bisa alternatif. Kalau untuk saya pribadi ya, masih mencari alternatif yang lain seperti itu. Kalau misalnya untuk investasi, ya mungkin nanti selanjutnya kalau sudah aturannya sudah lebih jelas ya bisa untuk dijadikan alternatif pilihan investasi seperti itu ya. Itu mungkin Pak Mozart. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi lebih mengerti lagi tentang instrumen-instrumen di investasi. Ya mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Sama-sama Pak Mozart. Thank you Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua. Untuk pemateri kedua ada 3 pertanyaan juga. Yang pertama itu dari Bapak Tugiono. Bapak Tugiono itu menanyakan bagaimana transaksi yang dilakukan dengan membayar menggunakan Shopee Pay Later di toko Bapak Tugiono seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Bapak Surowardi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tugiono ya atas pertanyaannya. Jadi bagaimana tadi yang sudah ditanyakan mengenai keabsahan atau kehalalan uang yang diterima gitu ya dari hasil penjualan terhadap orang yang membayarnya melalui pay later dan ataupun lain-lainnya. Jadi sebagai seorang penjual tentunya kita harus memahami kewajiban-kewajiban yang ada di pihak kita gitu ya. Dalam hal ini tadi yang sudah kita sama-sama bahas mengenai rukun dan syarat akad gitu ya. Yang terpenting dari Mas Tugiono yang pertama, Mas Tugiono sudah menyepakati dengan si calon pembeli. Ya, baik dengan harga gitu ya, terutama harga ya. Pertama harga kan udah ada. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, objek barangnya itu sudah dimiliki sempurna oleh Mas Tugiono. Gitu ya. Artinya betul-betul sudah dikuasai oleh Mas Tugiono, bukan dalam arti barangnya ini Mas Tugiono masih punya hutang ke pihak ketiga, nggak boleh. Jadi barangnya sudah diketahui, sudah dikuasai oleh Mas Tugiono dan dimiliki secara sempurna atau secara tam. Kemudian objek barang ini tentunya objek barang yang tidak diharamkan secara syariat gitu ya. Jadi sepanjang adanya kesepakatan dengan si calon pembeli, baik dari harga, kemudian juga objek barangnya sudah Mas Tugiono kuasai gitu ya, dan bisa dilakukan pengiriman setelah adanya pembayaran, kemudian juga tidak ada hal-hal lain yang melanggar syariah hukum maupun perundangan, uang yang diterima oleh Mas Tugiono itu insya Allah halalan thayyiban, kira-kira gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita pun di luar kendali kita, si pembeli itu mau bayar pay later atau apapun itu. Mungkin Pak Dede sering melihat hasil BI checking nasabah-nasabah kita gitu ya Pak, hampir 100 halaman ternyata itu pay later semua gitu ya, yang cuma 10.000, 15.000. Iya Pak. Mungkin customer ini saya kayaknya, 50%. Kayaknya customer Mas Tugiono nih Pak Dede. Ada 50% lebih Pak customer saya. Iya, kira-kira gitu pay ya. later. Saya bilang ini 15.000 ngapain pakai pay later gitu kira-kira. Tapi memang zaman sudah berubah kira-kira gitu ya. Jadi itu Mas Tugiono ya. Insya Allah Iya, itu. Pak. Jadi Siap, Pak. itu di luar kendali kita. Yang penting Mas Tugiono pahami bahwa objeknya sudah dimiliki secara sempurna. Kemudian juga harganya sudah disepakati di awal. Kalau bisa Mas Tugiono sampaikan, Pak, saya ini beli 20.000 Pak. Saya ambil untung 5.000 ya Pak, saya jual ke Bapak 25.000. Nah itu lebih afdol itu. Tapi kan jarang sekarang penjualan begitu. Waduh Pak, kalau Bapak nawar 20.000 modalnya aja nggak dapat, padahal modalnya 15.000, itu bohong. Nah gitu ya. Jadi memang susah menjadi pedagang zaman seperti Rasulullah kira-kira itu ya. Minimal kita sepakati harga jualnya Pak, oke clear ya Pak 25.000 gitu ya. Dan semua bahas mengenai ongkir dan lain-lainnya sudah menjadi beban siapa gitu ya. Artinya harus jelas sebelum adanya ijab dan qabul sehingga keduanya saling ridho antara minkum. Itu ya Mas ya. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih sebelumnya. Menjadi jelas, menjadi lega saya karena customer saya hampir 50% pakai pay later. Iya, jangan berhenti Mas, nanti berhenti dagang repot Mas. Mangga Mbak yang selanjutnya Mbak.
Ya. Baik, untuk Bapak Tugiono terima kasih atas pertanyaannya. Lalu pertanyaan kedua datang dari Bapak Ahmad Yasir Mubarok. Pertanyaannya Pak terkait dengan pembelian emas di e-commerce. Katanya kalau misalkan pembelian emas itu harus berbentuk fisik seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua itu hukumnya apa seperti aplikasi crowdfunding? Apa namanya? Mohon maaf, seperti apa hukum untuk aplikasi crowdfunding seperti itu. Lalu untuk sumbangan yang misalkan kayak kan biasanya kita sumbangan tuh memberikan fresh money ya. Tapi kalau misalkan bagaimana dengan sumbangan-sumbangan yang menggunakan transfer atau menggunakan transaksi digital lainnya seperti itu, Pak. Jadi satu penanya 3 pertanyaan gitu ya, Pak. Iya, betul. Jadi yang pertama mengenai transaksi emas di e-commerce. Jadi ada memang perbedaan pendapat antar ulama gitu ya. Tapi kalau tadi kita membahas mengenai jumhur ulama, aksarul ulama, kebanyakan para ulama mengenai transaksi khusus emas di e-commerce itu hukumnya haram. Kenapa? Karena para ulama terutama mazhab yang 4 yakni mendasarinya berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa adzhab bidzahab, emas itu dengan emas gitu ya. Sehingga ketika transaksi jual beli emas ini betul-betul harus harus dipastikan kadarnya sama, kemudian juga harganya pun tidak berubah karena kan emas fluktuatif. Artinya setiap hari itu harganya menjadi berubah. Sehingga dasar dari 4 ulama yakni yang menyatakan bahwa transaksi pembelian emas secara e-commerce itu dinyatakan haram berdasarkan hadis riwayat Muslim, yakni adz-dzahabu bidzahab wal fiddah bil fiddah. Artinya emas dengan emas, perak pun dengan perak. Namun untuk teman-teman terutama memang kaula muda saat ini karena memang senangnya sudah mulai digitalisasi termasuk dengan investasi emas, ada juga beberapa ulama yang menyatakan bahwa transaksi pembelian emas secara online ini diperbolehkan. Dan ini memang tercantum di dalam fatwa DSN MUI kita gitu ya. Jadi memang bicara pembelian emas secara online ini sudah diatur juga di fatwa DSN MUI-nya yang menyatakan bahwa transaksi pembelian emas secara online ini masih diperbolehkan. Karena apa? Karena pada saat sebelum kita memilih, di sana sudah ada pilihan emasnya berapa gram, kemudian juga harganya pun sudah tercantum gitu ya. Dan si pembeli pun membayar dengan uang gitu ya, bukan dengan emas gitu ya. Ketika mereka sudah mencek out 1 gram misalkan dengan harga 900.000, maka si pembeli itu membayar dengan uang. Nah, itu beberapa pertimbangan atas diperbolehkannya pembelian emas secara e-commerce berdasarkan fatwa DSN MUI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara aplikasi crowdfunding. Jadi kan memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dede bahwa crowdfunding ini merupakan komunitas pengumpulan dana gitu ya. Jadi memang kita harus dalami terlebih dahulu siapa si pengumpul dana ini, sumber dananya dari mana gitu ya. Jadi betul-betul harus dipahami terutama yang tadi saya sampaikan mengenai sifat uangnya seperti apa. Fungsi uangnya berjalan enggak. Jadi jangan sampai fungsi uangnya itu di sana ada monopoli, kemudian sifat uangnya keluar dari sifat uang itu sendiri. Jadi betul-betul harus didalami terlebih dahulu. Ketika semuanya sudah jelas, sumber uangnya sudah dinyatakan dari hasil usaha yang tidak ada unsur gharar, tidak bertentangan dengan syariat, maka penggalangan dana secara syariah menjadi diperbolehkan. Entah itu nanti akadnya kedua belah pihak saling mengumpulkan dana yang disebut dengan musyarakah, atau salah satu pihak 100% dana, yang satunya adalah pengelola mudharabah, itu bisa kita lihat di poin keduanya. Yang terpenting adalah dalami terlebih dahulu aplikasi tersebut, siapa pemegang dananya, sumbernya dari mana. Yang ketiga mengenai tadi mungkin kalau saya ilustrasikan seperti masjid gitu ya. Kenapa sekarang tuh untuk pembayaran infak keliling atau kota keliling masjid menggunakan QRIS gitu segala macam. Nah, ini evaluasi yang perlu kita edukasi ke masyarakat sekitar kita lah gitu ya, terutama musola masjid yang ada di sekitar kita.
memang kalau bicara ideal, pihak DKM itu harus memisahkan, misalkan mana kotak yang dikhususkan untuk pembangunan masjid, mana kotak yang dikhususkan untuk kemakmuran masjid, dalam hal ini untuk membayar merbot, untuk membayar imam, misalkan untuk membayar guru-guru ngaji, itu rekeningnya harus dipisahkan. Sehingga apa? Sehingga ada kepastian memitigasi adanya transaksi goror yang tadi ditanyakan. Saya nyumbang nih 50.000, tapi uang ini digunakan untuk apa nih? Apakah untuk pembangunan masjid, ataukah untuk membayar gaji merbot, ataukah untuk membayar gaji guru ngaji, menjadi kurang pas gitu ya. Sehingga ini evaluasi, dan saya sudah menyampaikan juga ke ketua, khususnya sih kalau di Bekasi gitu ya, di berbagai macam kesempatan DKM Kota Bekasi, saya sampaikan seyogianya setiap masjid harus memisahkan mana rekening untuk pembangunan, mana rekening untuk penggajian merbot, mana rekening untuk operasional masjid lainnya. Sehingga apa? Sehingga jamaah punya kepastian. Ketika dia mau QRIS pun dia mau tujuannya kemana, niatnya kemana, apakah niat untuk bangun masjid atau apa. Sehingga dugaan goror bisa kita mitigasi di awal. Itu ya. Dan udah ya, 3 poin itu ya. Kira-kira itu sih. Untuk Bapak Yasir, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup jelas, terima kasih Pak atas jawabannya, sangat baik. Terima kasih. Bahkan kalau menurut saya sendiri, ketika kita mendengar mungkin di berbagai kesempatan, terutama sholat Jumat, masing-masing DKM menyampaikan bahwa saldo kas akhir kita ada sekian puluh juta, ada sekian ratus juta, itu seharusnya tidak boleh berbangga. Kenapa? Karena kas itu ditujukan oleh para jamaah untuk kemaslahatan umum, gitu ya. Seharusnya uang itu segera dihabiskan. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, fakir, miskin, jompo, dan lain-lain. Nah, ini memang beberapa PR tentang DKM kita, gitu ya. Enggak, yang terakhir ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir datang dari Bapak Anfarhan. Pertanyaan itu, transaksi digital dalam konsep Islam kan itu harus tatap muka ya Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana transaksi digital ini sifatnya, akadnya kalau misalkan dalam transaksi digital seperti itu? Baik, memang mengenai transaksi digital, ya jujur mungkin nanti Pak Dede juga bisa bantu sharing ya. Jadi kita dari dunia praktisi perbankan, di masa COVID kemarin sudah membuktikan bahwa hampir seluruh transaksi kita, approval kita melalui digital, gitu ya. Terutama mungkin tantangan secara digital, gitu ya. Dan memang ini secara administrasinya, ketika ada pemeriksaan dari OJK ataupun dari biasanya sih yang memeriksa kita dari audit OJK, itu masih belum bisa menerima approval by digital, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini akan menjadi PR kita di dunia perbankan khususnya, setiap transaksinya sudah kita approval melalui digital, itu kita harus tantangan basah, tetap, gitu ya. Kenapa? Karena ternyata otoritas kita, dalam hal ini OJK, masih belum bisa menerima tantangan secara digital. Tetap harus ada tantangan basahnya, gitu ya. Dan ada pun tadi mengenai pertanyaan bagaimana transaksi digital saat ini, atau lebih banyak kita tidak tatap muka, ini bagaimana hukumnya? Jadi sekali lagi kita kembalikan kepada rukun dan syarat sahnya akad, gitu ya. Seperti tadi rukun ada kedua belah pihak, saya yakin ketika setiap dari kita bertransaksi digital sudah pasti ada pihak si penjualnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, tentunya objek yang mau kita beli pun sudah jelas, jenisnya maupun harganya, gitu ya. Kemudian mekanisme pembayarannya pun sudah jelas, dan tentunya barang yang kita beli sesuai dengan koridor syariah. Dan di sana saya meyakini ada approval yang kita klik atau kita check out, gitu ya. Apakah setuju dengan syarat dan ketentuan berlaku? Nah, itu salah satu membuktikan bahwa kita sudah ridho atas transaksi yang akan kita jalankan, gitu. Jadi sepanjang tidak tidak melanggar rukun dan syarat sah akad yang tadi sudah sama-sama kita bahas, dan sudah terciptanya
saling ridho antar kita dengan si platform, jadi transaksi itu insya Allah sah. Adapun secara administrasinya memang otoritas kita masih mengakui dengan tantangan basah, kira-kira gitu ya. Baik Pak. Untuk Pak Aan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Bu Puput. Saya kira cukup ya. Cuma menggarisbawahi saja, berarti sebetulnya kita tidak perlu dipusingkan dengan istilah-istilah seperti mudarobah, musyarakah. Sebenarnya kalau sudah memenuhi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suhrowardi, sebetulnya itu sudah memenuhi kategori sebagai transaksi dari perspektif Islam ya, seperti itu ya Pak Suhardi ya. Secara umumnya betul, untuk menyatakan bahwa transaksi itu sah secara hukum betul. Namun perlu kita dalami bahwa transaksi ini ketika transaksinya jual beli, maka akadnya adalah murabahah. Syarat dan rukun murabahah pun harus kita ketahui. Supaya apa? Supaya transaksi jual beli kita tidak batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan oleh pihak si penjual atau salah satu pihak di antara kita gitu. Jadi mengenai pemahaman macam-macam akad pun perlu kita dalami supaya apa? Supaya kita lebih yakin memastikan tidak ada satu rukun maupun syarat sahnya yang tertinggal oleh kita. Itu aja sih Pak kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Saya kira cukup Bu Puput. Baik Pak Aan, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, hadirin peserta webinar nasional, telah kita sama-sama dengarkan jawaban dari masing-masing pemateri. Semoga waktu yang terbatas untuk menjawab pertanyaan ini tidak mengurangi pemahaman dari jawaban yang sudah disampaikan. Baik, para hadirin peserta webinar, saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kita pada malam hari ini. Transaksi digital merupakan proses pertukaran barang, jasa, atau informasi melalui jaringan elektronik. Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti chip, server, atau aplikasi yang nilainya setara dengan uang yang disimpan pada media tersebut. Uang virtual merupakan alat pembayaran yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyimpan dan mentransfer nilai dan dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi. Sedangkan untuk uang kripto merupakan sistem pembayaran elektronik peer-to-peer yang tidak memerlukan otoritas pusat atau perantara. Definisi uang syariah itu ada 6 macam. Yang pertama nukud, yang kedua asman, yang ketiga fulus, yang keempat sikah, yang kelima umlah, dan yang terakhir tamyiz. Fungsi uang itu ada 3. Yang pertama transaction atau alat transaksi atau alat tukar, lalu ada unit cost atau pengukur satuan nilai, yang terakhir ada hoarding money atau penyimpanan kekayaan. Sifat uang sendiri itu ada 2, ada flow concept dan public goods. Lalu rukun akad, jadi kalau misalkan tidak ada salah satunya itu akan batal demi hukum. Yang pertama itu adanya pihak yang membuat akad, adanya pernyataan kehendak para pihak untuk mengikatkan diri, lalu ada objek akad, dan terakhir ada tujuan akad. Lalu untuk syarat sah akad, bila tidak terpenuhi itu dapat dibatalkan, seperti itu. Ada 4, yang pertama adanya kesepakatan yang mengikat para pihak, lalu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga suatu hal tertentu mengenai objek yang harus jelas, dan yang terakhir adalah suatu sebab yang halal, tidak melanggar undang-undang. Baik para hadirin, berdasarkan penilaian panitia, ke-6 penanya tadi yang tadi sudah bertanya itu merupakan penanya terbaik. Jadi untuk penanya yang tadi sudah bertanya dapat menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera, yang sudah di-share oleh operator kita. Nanti setelah selesai acara dapat menghubungi untuk mendapatkan door prize-nya, seperti itu. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan dan perhatikan penjelasan dari kedua pemateri. Semoga dapat menambah wawasan kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Nur Iskandar, SEMM, dan Bapak Suhrowardi, SIEMH, atas ilmu, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan untuk kami. Terima kasih juga untuk para hadirin peserta yang telah peserta webinar atas kehadirannya dan partisipasinya. Selanjutnya, acara saya kembali
kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memimpin acara kita pada malam hari ini. Saya akan kembali kepada para peserta untuk yang telah mengikuti webinar kali ini untuk bisa mengisi link absensi yang sudah tadi di-share oleh operator kita, yang mana nantinya akan dibuatkan sertifikat oleh panitia yang nanti akan di-send melalui via email. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke acara terakhir, yaitu penutupan doa. Supaya acara kita ini bisa mendapat ridho dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Maman Haryana. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup doa, saya banyak ucapan terima kasih kepada pemateri, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Mungkin baru kali ini juga dengar tentang materi-materi ini. Ya, banyak terima kasih. Mari kita peserta webinar yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga malam hari ini diberi keberkahan dan kemanfaatan ilmu bagi kita semua. Dan izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan naimin hamdan ghafir wa kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa wajib sultanik. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama dalam webinar malam hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Maman Haryana yang sudah memimpin doa. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara demi acara telah kita jalankan secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup acara nih, webinar pada malam hari ini, kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, kepada operator, silakan untuk bisa meng-capture. Dan kepada teman-teman silakan untuk buka kameranya nih, supaya terlihat cantik dan gantengnya, silakan pada teman-teman. Baik, bisa saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi bisa, teman-teman boleh gaya nih. Boleh, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Acara sudah selesai, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bersedia mengisi acara kita pada malam hari ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir. Tadi sampai 100 lebih ya, luar biasa sekali teman-teman di sini, walaupun malam gitu, tapi tetap bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Baik, acara pada malam ini langsung saja saya tutup. Saya Rena Mutiara pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Maman, Bu Puput. Ya, terima kasih banyak Pak.